Kita coba review ya. Minta tolong tambahkan ini ya, tambahkan covernya di sini awal. Tambahkan cover. Logonya ya, Kak? Iya, tambahkan judul Oke. juga. Kayak punyanya siapa tuh barusan? Punyanya Tara ya. Oke, Tambahkan Kak. ini. Oke. eh Samian ini belum di rata kanan kiri semua ya. Ini rata kiri Samian ini, rata kanan kiri. Ya, jadi itu rata kanan kiri nih maksudnya. Nah, gitu. Semuanya di bawah itu sesuaikan ya. Oke. Oh, oke, Kak. Bahasa Inggris merupakan hal yang penting untuk dipelajari serta dikuasai dikarenakan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Nah, kurang-kurangi jangan pakai kata di awal kalimat ya. Jadi jangan pakai kata di awal kalimat. Di masa, di mana, di, nah, pokoknya di itu jangan ya. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, bahasa Inggris merupakan salah satu muatan lokal wajib bagi semua peserta didik sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6. Oke. Sementara itu, nah ini coba jangan anu juga lah. Ini hapus saja ya. Sementara itu nih langsung hapus saja. Biar biar bisa coret tuh di mana ya? Ada ya, ini nggak bisa sebenarnya coret. Proses pembelajaran sendiri merupakan suatu sistem yang bertujuan dalam pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan dimulai. Jujur, tulisan ini saya bingung banget ya. Ini kurang efektif ini kalimatnya ya. Kalimatnya kurang efektif. Coba kita baca. Proses pembelajaran, proses pembelajaran sendiri merupakan suatu sistem yang bertujuan dalam pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan, dimulai dari analisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi kualitas proses pendidikan. Gak paham saya tuh. Ya, Ardila kalau mau buat yang namanya statement itu harus jelas. Jadi satu satu kali baca kita paham gitu ya. Di sini nih bingung kita. Misalnya proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencapai standar dan meningkatkan kualitas pendidikan, dimulai dari analisis komponen dan membentuk serta mempengaruhi kualitas pembelajaran itu sendiri. Nah, itu lebih enak dibaca dibandingkan prosesnya banyak pol ini ya. Contohnya dalam satu kalimat sebenarnya kata itu jangan lebih dari 3 kali sebenarnya. Karena itu bakal apa ya? Bakal kebanyakan sih gitu. Nah, ini proses. Ya, proses pembelajaran. Coba kita lihat kata prosesnya di sini ya. Prosesnya sampean tuh banyak pol soalnya ya di sini. Proses. Pembelajaran sendiri merupakan suatu sistem yang bertujuan dalam pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas proses lagi. Di ini. Nah, bukan salah. Proses lagi dibandingkan luas dan yang membentuk dan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Nah, itu ya. Jadi kalau sampean kalian harus tahu yang namanya bagaimana untuk membuat kalimat yang efektif. Ini kurang efektif kalimatnya, gitu ya. Gitu. Oke. Seperti yang ditemukan di kalangan sekolah dasar bahwa para siswa beranggapan, nah ini cuy, bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang sulit apalagi dalam ini juga kurang efektif. Saya nggak tahu ini apa namanya pandangannya ini kayak gimana, tapi ini jujur kurang efektif. Seperti jangan ditaruh depan, ya. Jangan ditaruh depan. Oke, yang ditemukan di kalangan sekolah dasar bahwa, nah sekolah dasar itu nggak usah kata besar, kata kecil semua. Karena Samian itu bukan bukan menjelaskan SD, kata buka kurung sekolah dasar gitu kan, bukan gitu. Langsung sekolah dasar itu nggak usah besar ya. Bahwa para siswa beranggapan bahwa, nah setelah bahwa, nih setelah bahwa ada bahwa lagi. Gitu ya. Itu perdekatan. Ini kurang efektif juga. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang sulit apalagi dalam materi pelajaran. Nah, ini saya kurang paham di sininya. Gitu ya. Banyak dari mereka yang kesulitan menghafal, membaca dan mengingat banyaknya kosakata dalam bahasa Inggris. Sampean belajar lagi cara menulis kata yang efektif. Contoh.
banyak dari mereka yang konsisten menghafal, membaca, dan mengingat banyaknya kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya gini, permasalahan umum yang dihadapi oleh siswa dalam mempelajari bahasa Inggris, yaitu menghafal, membaca, dan mengingat. Nah, contohnya, kan lebih enak bacanya gini kan, dibandingkan yang ini coba. Banyak dari mereka yang dimaksudkan siswa ya, yang konsen menghafal, membaca, dan mengingat banyaknya kosakata dalam bahasa Inggris. Coba. Permasalahan umum yang dihadapi oleh siswa dalam mempelajari bahasa Inggris yaitu menghafal, membaca, dan mengingat. Nah, itu kan lebih enak untuk kita pahami ya. Sampai harus pahami di situnya juga, oke? Oke, Pada Kak. era globalisasi yang mengkhawatirkan ketika siswa di tingkat dasar merasa kesulitan membaca atau yang sering disebut literasi. Nah, ini ini gantung sampean. Penjelasan itu jangan ada di akhir. Contohnya gini, merupakan ya di sini. Merupakan, sorry, dapat membantu mempengaruhi proses pembelajaran gitu kan. Ada tadi merupakan literasi kalau nggak salah itu juga ya. Nah, ini disebut literasi ini kan. Pada era globalisasi yang mengkhawatirkan ketika siswa di tingkat dasar merasa kesulitan dalam membaca atau yang disebut dengan literasi. Apa maksudnya apa gitu? Pada era globalisasi yang mengkhawatirkan ketika siswa, apalagi di sini ada ketika, ya di sini ada ketika. Ya, coba kita pelajari lagi pelan-pelan biar kalian paham. Pada era globalisasi yang mengkhawatirkan. Nah, khawatirnya di mana dulu? Ketika siswa di tingkat dasar merasa kesulitan dalam membaca atau disebut yang sering disebut literasi. Maksudnya gimana? Kan nggak paham nih kita, gitu. Kita bilang aja bahwa pada era globalisasi, sebagian besar siswa sekolah dasar merasa kesulitan dalam membaca. Udah, sebenarnya gitu. Gak usah yang atau yang sering disebut literasi gitu. Atau bilang aja bahwa literasi di Indonesia masih memiliki angka di bawah rata-rata. Itu lebih enak. Langsung aja kalau memang arahnya sudah apa topik utama ya misalnya ini kan topik utamanya dulu kan, jadi setiap paragraf tuh ada topik utamanya. Yang di sini saya bingung topik utamanya sampean ini yang mana ya gitu. Data yang dikutip dari Kemendikbud RI 2019 menggunakan perhitungan ahli baca tingkat eh, tingkat nasional Indonesia, tingkat nasional. Nah, ini nggak efektif. Kalau sudah nasional, nggak usah Indonesia. Indonesia sudah nasional, ya, gitu. Jadi permasalahannya Ardila itu lebih ke penulisan yang kurang efektif ya. Berada pada poin 37,2. Dapat diketuturkan rendah. Nah, ini nggak jelas banget, sumpah. Jadi gini, data saya coba contohkan cara penggunaan biar sampean paham. Oke, data Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kalau ini jangan disingkat, Indonesia tahun 2019, ya kan, menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa apa nih? Menggunakan dengan dibaca kadang bahwa tingkat literasi siswa di Indonesia, siswa di Indonesia berada dalam kategori rendah, yaitu di angka 37,32, yang mana angka tersebut dapat berpengaruh dalam mempelajari bahas bahasa asing seperti bahasa Inggris. Nah, lebih enak gini kan bacanya?
Contoh, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi siswa di Indonesia berada dalam kategori rendah, yaitu di angka 37,2, yang mana angka tersebut dapat berpengaruh dalam mempelajari misalnya yang seperti ya berpengaruh, oh ya itu contohnya kayak gitu ya. Jadi coba maksimalkan cara menggunakan kata yang efektif, gitu ya Ardila ya. Oke, siswa mengalami kesulitan ketika proses pembelajaran memerlukan suatu. Ini juga nggak efektif. Saya ubah lagi nih, ya. Ini nggak efektif juga. Coba, siswa mengalami kesulitan ketika proses pembelajaran. Perlukan suatu alat bantu yang disebut media pembelajaran. Kayak mana caranya ini? Contoh gini, siswa dalam dalam proses pembelajaran, siswa mengalami kesulitan sehingga dibutuhkan alat bantu untuk mengatasi hal tersebut. Ah, sehingga diperlukan media pembelajaran yang tepat sebagai alat bantu untuk membantu siswa. Ya itulah intinya kayak gitu ya. Jadi saya ikut bingung juga jadinya. Nah, contohnya kayak gitu ya, Ardila ya. Jadi jujur ini eh, statementnya sampean banyak yang kurang efektif. Pembelajaran dapat lebih menarik dengan adanya suatu hal yang baru, terlebih pada tingkat pendidikan dasar. Sekolah, salah satu yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yaitu media. Nah, ini sampean sudah di atas ngebutin media pembelajaran. Seharusnya sampean nggak usah sebut lagi, gitu ya. Kan di sini media pembelajaran. Seharusnya udah nyambung itu sama yang atas, gitu ya. Gitu. Nah, ini harusnya gini, ini harusnya hapus aja. Hapus aja, karena sampean sudah bilang media pembelajaran sebelumnya. Media pembelajaran merupakan suatu alat atau sarana baik berbentuk fisik maupun digital yang diciptakan secara khusus sebagai, nah itu, ini italik, itu ya, itu. Media penunjang pembelajaran pada saat ini mempunyai banyak inovasi, maka dari itu pentingnya untuk melakukan inovasi melalui metode pengajaran yang bersifat menyenangkan seperti metode games-based learning. Nah, aduh, aku bingung. Jadi menurut menurut saya, sampean jangan seperti ini. Jangan pengertiannya di akhir. Pengertiannya itu langsung di awal aja. Misalnya, metode game-based learning merupakan suatu media pembelajaran yang bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa gitu. Nah, langsung jangan diarahkan bridgingnya seperti ini. Karena sampean apa? Ini masuk ke topik utama, gitu ya. Kecuali sampean berada di next kalimatnya. Nah, kayak gitu. Media tersebut digunakan secara khusus metode game based learning. Apa judul lagi? Nah, itu sampean sesuaikan sama idenya. Idenya tentang apa ini? Judulnya Kak. Iya. Idenya apa ini kira-kira? Apa Ardila? Kalau judulnya yang Enjoy It, pembelajaran bahasa Inggris dengan konsep English Enjoy Method di Tangerang Selatan guna mewujudkan peningkatan literasi bahasa Inggris pada anak sekolah dasar yang kemarin Kak. Oke, ini sampean sesuaikan sama ininya. Kalau metode game based learning ini kan umum kan, masuk ke idenya sampean itu nggak masuk soalnya nih masih ya di terakhir ini. Gitu. Itu ya Ardila ya. Gimana? Iya. Jujur saya agak agak khawatir sama kalimatnya Samian. Ini banyak banget yang nggak efektif soalnya. Gitu ya. Jadi minta Oke, baik Kak. tolong nanti dipelajari kalimat efektif. Kalimat efektif nih gimana? Coba cari di YouTube biar Samian paham. Tapi intinya kalimat efektif kita kita baca satu kali itu orang lain paham gitu. Kan sampean yang nulis. Nah, yang jadi tujuan kan nanti orang lain baca. Kalau semuanya orang lain bacanya nggak paham, berarti kan nggak efektif toh gitu ya. Jadi dalam satu kalimat konjungsi itu sebenarnya nggak lebih dari 2 kali gitu kan. Dan gitu. Kalau bisa menggunakan dan serta, makanya hasil dan pembahasan dan penutup gitu kan. Ini kan sebenarnya masih 2 kali, cuma itu kurang efektif karena konjungsinya berdekatan. Contohnya yang bagus, hasil dan pembahasan serta penutup gitu. Gitu ya Ardila ya. Iya Kak, baik. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Ardila mungkin? Hmm, saat ini belum ada sih Kak.
Oke, nanti dicoba lagi ya. Ini belajar di apa namanya?